Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita akan ulik ya sedikit mengenai tabel berupa call span dan row span ya. Di sini saya punya kasus yang contohnya di gambar berikut ini. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, di sini ada heading B di mana ini merupakan margin ya dari A dan B, subheading A dan B ya. Nah, jadi penting sekali teman-teman bagi kita sebagai programmer untuk bisa membuat row span dan call span berikut ini. Kadang-kadang kita ketemu kasus di mana kita akan buat seperti ini ya untuk klien ya. Nah, jadi langsung aja kita bahas teman-teman. Nah, daripada bingung bagaimana cara menggunakan row span dan call span ya, saya mendapatkan tabel generator untuk HTML ya yang bisa kita gunakan. Nah, kalian bisa lihat di sini teman-teman. Nah, kita bisa membuat baru ya, new table sini. Nah, coba kita lihat, perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti 5 kolom ya. Dan berikutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 5 ya. Row-nya 5, kolomnya 5 ya. Berarti sini 5. Nah, ini 5. Create aja. Nah, ini dia. Nah, kalian bisa lihat di sini di-create oleh tabel generator ya berdasarkan permintaan kita. Nah, jadi di bawah ini adalah kode HTML-nya ya. Kalian bisa copy paste di sini. Nanti akan kita ambil HTML-nya dan tempatkan di codingan kita ya. Oke. Langkah pertama, di sini ada heading A, heading B, heading C. Nah, ini caranya ini ya. Ini saya perbesar sedikit. Nah, ini kita buat margin merge ya, di merge. Nah, ini dia ya. Kemudian 1 dan 2 ini ya, kolom A di row 1 dan 2 kita merge juga. Ini juga seperti itu, di merge, ini juga seperti itu ya. Dah selesai. Langkah berikutnya subheading B ini ya, di bagian kanan itu juga di merge. Nah, ini dia. Nah, di merge. Nah, kemudian adalah total cell ya. Ini gabungan antara 1, 2, dan 3. Ya, ini 1, 2, dan 3. Ini di merge. Nah, kemudian untuk berikutnya kita akan tambahkan langsung ya. Tambahkan langsung judulnya. Misalnya heading A ya. Ini saya copy heading B, heading C, heading D ya. Oke, berikutnya di bawahnya adalah sub heading A, sub heading B, heading B. Oke. Kemudian ini cell. Ini saya copy aja. Kira-kira bisa nggak kita copy? Oh, nggak bisa. Cell ya, juga sama. Ini saya cepetin aja ya. Ini total, ini cell. Oke, selesai. Nah, kemudian ini kita akan buat alignment ya. Klik kanan pada sini, text align, dan ini di center, ini middle ya. Ini juga seperti itu, buat sama semua. Nah, ini ya, middle. Nah, oke. Nanti ini kita akan olah pada bootstrap ya. Kita akan olah pada bootstrap. Ini sebagai contoh saja cara penggunaan dari si table generatornya ya. Ini text line center. Nah, gitu ya. Nah, ini juga seperti itu. Heading B-nya, heading D-nya kita buat di center. Nah, kemudian ini teman-teman langsung saja dibuat generate di sini ya, generate. Nah, jadi secara otomatis dia akan mengenerate HTML yang kita butuhkan. Nah, kelebihannya lagi dia langsung meng-create CSS-nya ya. CSS-nya langsung di-create oleh dia. Tapi kita nggak menggunakan CSS-nya dari si table generator, tapi kita menggunakan Bootstrap versi 5 ya. Nah, yang perlu kita pakai adalah table ini.
Tapi sebentar, kita menuju Bootstrap dulu ya. Kita gunakan Bootstrap. Nah, introduction-nya di sini. Kemudian kita ambil starter template-nya ya, ini dia, copy. Nah, kita masuk ke codingan. Kemudian kita buat file baru ya, misalnya tablespan.html. Nah, saya pastekan aja di sini ya, besar. Sorry. Nah, supaya jelas ya. Ini kita nggak gunakan. Ini kita hapus aja supaya nggak bingung. Ini headingnya dihapus. Nah, selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menggunakan kontainer ya, kontainer. Kemudian kita gunakan card body. Nah, selanjutnya kita akan masukkan heading 1 misalnya contoh tabel row span dan col span ya. Nah, di bawah 1 kita akan tempatkan tabelnya ya. Ini jangan lupa disimpan. Kita lihat dulu ya codingan kita apakah sudah berhasil. Saya tempatkan di sini belajar BS tablespan HTML. Ini dia ya. Ini kita hapus, tidak perlu. Nah, refresh kembali. Ini dia. Contoh tablespan dan col span. Nah, kemudian ini saya buat kelasnya text center ya. Refresh. Oke, selesai. Nah, kemudian kita kembali lagi ke table generator. Ini, teman-teman, kita kopikan aja nih ya dari table ini sampai table ini. Ya, kita copy dan letakkan di codingan kita di sini ya. Nah, ini dia. Oke, nah karena ini kelasnya menggunakan kelasnya table generator, maka kita akan edit sedikit, kita hapus semuanya yang kelas yang berada di sini ya. Ini dihapus. Nah, row span-nya jangan dihapus ya. Kelasnya aja dihapus karena kita nggak menggunakan kelas dari si table generator. Oke. Ini saya percepat supaya cepet ya. Jadi tidak membuang waktu, oke? Oke teman-teman, setelah kita hapus kelas-kelas yang berada di sini, kita simpan dan kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya ya. Dan ini belum kita menggunakan kelas dari table Bootstrap versi 5 ya. Oke, langsung saja kita menggunakan tabelnya si Bootstrap. Nah, kita masuk ke dokumentasinya. Nah, ini ya. Saya mau menggunakan kelas yang ada di sini ya. Nah, ini. Saya mau menggunakan yang ini ya. Nah, ini kita gunakan ini, kita copy kelasnya. Lalu kita masuk ke codingan, kemudian tabel ini nah ini ya. Coba kita refresh dulu, kita lihat hasilnya. Nah, ini. Nah, ini beberapa kelas yang belum jalan seperti heading A, B, C, dan D itu masih berada di default dari tabelnya ya. Nah, kita akan edit sedikit untuk kelas-kelas pada alignment-nya. Nah, ini kita masuk saja pada alignment, masuk lagi ke dokumentasi dari Bootstrap versi 5. Kalian bisa lihat di sini teman-teman, ada kita menggunakan kelas align middle. Nah, kita menggunakan middle ya. Oke. Nah, kita letakkan di sini ya. Coba kita refresh kembali. Nah, ini ya berada di heading A ini. Nah, tapi kan ini kan di middle, belum di center nih ya. Nah, kita bisa menggunakan kelasnya lagi namanya text center. Coba kita refresh kembali. Ini dia, sudah ada ya. Ini supaya cepat kita kopikan aja ya, berada di heading A, heading B, heading C dan D. Ya, kemudian juga di subheading A, subheading B. Ya, kita refresh kembali. Nah, ini sudah berada di posisi center dan middle. Ya, kemudian juga ini juga seperti itu di totalannya. Kita masukkan kelasnya dan di subheading B di mana? Coba kita refresh dulu. Nah, ini sudah masuk. Oke,
Kemudian satu ini dia ya. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Nah, ini juga sudah mulai nampak ya. Kemudian berikutnya kita akan masukkan ini, kita buat dia backgroundnya abu-abu ya. Jadi pada Bootstrap versi 5 juga ada, kita menggunakan namanya table aktif kalau nggak salah saya. Coba di refresh dulu. Nah, ini dia ya. Sudah masuk di bagian ininya. Ini juga bisa seperti itu teman-teman. Ini juga kita bisa masukkan background di sini ya, di subheading B-nya, table aktif. Nah, begitu. Ya sudah, ini sudah bisa kita gunakan pada codingan kita, apakah kalian menggunakan PHP, framework ya, atau codingan apapun. Nah, kita bisa pakai tabel generator ini untuk mempercepat proses kita membuat tabel yang kita pakai di mana ada row span dan call span yang banyak ya. Nah, ini sangat membantu sekali untuk tabel generator, dan kita mix dengan si Bootstrap versi 5 atau versi 4. Silakan kalian bisa menggunakan framework CSS yang lain. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.